Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat ketemu lagi, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yaitu kisi-kisi penilaian tengah semester tahun 2021-2022. Kita mulai dari soal yang pertama. Banyak segitiga yang diarsir pada pola ke-25 adalah. Nah, pertama kita tentukan banyaknya segitiga yang diarsir dulu. Yang pertama ini ada 1, berikutnya ini ada 3, berikutnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berikutnya lagi pasti ini ada 10, dan seterusnya. Kalau kita ketemu suatu bentuk barisan bilangan di mana bilangannya itu adalah 1, 3, 6, 10, maka ini namanya adalah pola segitiga. Kalau dia pola segitiga, maka rumusnya adalah setengah N dikali N tambah 1, di mana N itu adalah menyatakan suku ke. Kalau tadi minta suku ke 25, berarti N ganti 25, berarti ini setengah kali 25, kemudian ini 25 tambah 1, ini 26. Berikutnya 26 kita coret, maka ini 25 dikali 13. Terus berikutnya ini tinggal kita ngitung biasa, 25 dikali 13, ini jawabnya adalah 325. Itu kalau kita ketemu bentuk pola segitiga. Atau nanti kalau misalkan kamu untuk rumusnya itu nggak hafal, maka ini kita kerjakan dengan model penalaran biasa. Ini selisih 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan seterusnya sampai nanti pola ke 25. Itu yang nomor 1. Kemudian berikutnya nomor 2. Pada pola persegi, nilai suku ke-20 adalah. Pola persegi P sama dengan N kuadrat. Kalau mintanya suku ke-20, ya berarti tinggal 20 kuadrat, berarti ketemu 400. Itu nomor 2. Misalkan satu pola lagi, misalnya pola persegi panjang. Maka rumusnya adalah N dikali N plus 1. Ini pola persegi panjang. Kalau misalnya pertanyaannya tak anggap sama dengan ini, pola ke-20 dari suatu pola persegi panjang, ini tinggal ganti 20 plus 1, berarti 20 kali 21, berarti 420, dan seterusnya. Jadi ada 3 rumus penting yang perlu kalian ketahui. Pertama itu adalah pola segitiga, rumusnya adalah setengah N kali N plus 1. Berikutnya pola persegi itu adalah N kuadrat. Kemudian yang ketiga itu pola persegi panjang, itu adalah N dikali N plus 1. Nanti N tinggal ganti sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Kita lanjut soal nomor 3. Dua suku berikutnya dari suatu barisan 1, 4, 9, 16 ... adalah. Di sini diketahui barisan, ini nanti barisannya sembarang. Ya, tak tulis 1, 4, 9, 16, ditanyakan dua suku berikutnya. Kalau dilihat dari barisan bilangannya, ini adalah barisan bilangan kuadrat. Ini kan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Berarti di sini 25, 6 kuadrat, berarti ini 36. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita bisa melihat selisih dari masing-masing suku. Ini selisihnya 3, ini 5, ini 7, maka berikutnya adalah 9 tambah 9, 25,
berikutnya 11 tambah 11 berarti 36. Berarti dua suku berikutnya adalah 25 dan 36. Itu nomor 3. Kemudian lanjut nomor 4. Diketahui barisan 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192. Nilai dari U1, U3, U6 adalah U1 itu maksudnya adalah suku pertama. Tinggal dilihat paling depan apa? Oh, paling depan 3. Kemudian suku ketiga berarti nomor 3, 1, 2, 3 berarti 12. Kemudian kalau ditanyakan suku ke-6, nomor 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti ini 96. Jadi kalau ditanyakan U1, U3, U6 itu jawabnya adalah 3, 12, dan 96. Kita lanjut soal nomor 5. Diketahui barisan aritmatika 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Tentukan suku ke-20 dari barisan aritmatika tersebut. Kalau ditanyakan barisan aritmatika UN sama dengan A ditambah N-1B. Kalau suku ke-20 berarti U20 sama dengan A diganti 3 ditambah N-1, N-nya 20 kurangi 1 berarti 19. B itu selisihnya ini berarti 2. Berikutnya kita kalikan dulu, ini 38. Ini 3, berarti ini hasilnya 41. Terus lanjut nomor 6. Diketahui barisan aritmatika 36, 44, 52, 60, 68. Pertanyaannya, beda barisan tersebut adalah yang namanya beda atau selisih itu suku kedua kurangi suku pertama. Suku keduanya, oh ini 44, kurangi suku pertamanya 36. Berarti hasilnya adalah 8. Jadi beda barisan aritmatika tersebut adalah 8. Kita lanjut soal nomor 7. Rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika 7, 11, 15 adalah. Kalau ditanyakan rumus suku ke N, UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ini tinggal ganti A sama B. A-nya kita ganti 7 ditambah N-nya ini tetap N-1. Berikutnya bedanya ini 11 kurangi 7, 4. Berikutnya 7 tulis ditambah ini kita kalikan 4 kali N berarti 4N. 4 kali min 1 berarti min 4. 4N tak tulis di depan. 7 kurangi 4 berarti 3. Maka rumus suku ke N dari barisan aritmatika 7, 11, 15 adalah 4N ditambah 3. Kemudian lanjut soal nomor 8. Bilangan baris kelima pada suatu segitiga Pascal adalah. Kita tentukan dulu segitiga Pascalnya. Ini ada 1, berikutnya 1, 1. Ini dasarnya. Terus berikutnya 1, ini tambahkan 2, ini tulis 1 lagi. 1, ini tambahkan 3, tambahkan 3, tulis 1 lagi. Tulis 1 lagi, tambahkan 4, tambahkan 6, tambahkan 4, tulis 1 lagi. Nah, sampai sini dulu. Nah, yang paling awal ini namanya baris pertama. Ini baris kedua, baris ketiga, keempat, ini kelima. Jadi kalau ditanyakan bilangan pada baris kelima itu adalah 1, 4, 6, 4, 1. Itu baris kelima pada suatu segitiga Pascal. Kita lanjut soal nomor 9. Jumlah semua bilangan pada baris ke-6 pada bilangan segitiga Pascal adalah.
Kalau ditanyakan jumlah, maka kita tidak perlu menentukan segitiga pascalnya seperti tadi, karena rumus jumlah sama dengan 2 pangkat n-1. Ini rumus jumlah menentukan segitiga Pascal pada baris ke n. Karena tadi mintanya adalah jumlah semua bilangan pada baris ke-6, maka n kita ganti dengan 6. 2, ini 6-1, berarti 2 pangkat 5, berarti ini hasilnya adalah 32. Terus lanjut 10. Rasio dari barisan geometri 3, 12, 48, 192 adalah. Kalau yang ditanyakan rasio atau simbolnya R, itu suku kedua dibagi dengan suku pertama. Suku keduanya itu adalah 12 per suku pertamanya adalah 3, maka rasionya adalah 4. Jadi ini soal untuk nomor 10. Saya kira kalian bisa memahami karena tidak sulit. Kita lanjut nomor 11. Suku ketujuh dari barisan geometri 4, 8, 16 dan seterusnya adalah. Kalau kita ketemu suatu bentuk soal dari barisan geometri, kita tidak usah pakai rumus karena lebih ribet. Kita pakai nalar aja. Ini pertama 4, berikutnya 8, berikutnya 16, berikutnya. Yang namanya barisan geometri itu kalau angkanya semakin besar, kalau tidak kali 2 biasanya kali 3. Kita coba 4 ke 8 kali 2, kali 2, kali 2 lagi berarti 32, kali 2 lagi berarti 64, kali 2 lagi 128, kali 2 lagi 256. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena mintanya adalah suku ke-7, maka jawabannya adalah 256. Kemudian nomor 12. Suatu barisan geometri diketahui suku kedua 6, kemudian suku kelima 48, ditanyakan suku keempat. Ini modelnya sama. Diketahui suku kedua dan kelima, tinggal nulis 2, 3, 4, 5, kedua 6, kelima 48. Semakin besar, coba kita kali 2, berarti 12, kali 2, 24, kali 2, 48. Oh betul, karena pertanyaan suku keempat, berarti suku keempat jawabannya adalah 24. Jadi kalau kita ketemu barisan geometri atau deret geometri, mending kita pengerjaannya secara nalar biasa, biar tidak ngitungnya ruwet. Kita lanjut nomor 13. Sebuah amuba membelah diri menjadi 2 setiap 45 menit. Jika mula-mula ada 50 amuba, banyak amuba setelah 3 jam adalah. Kalau nanti kita ketemu soal cerita yang berkaitan dengan amuba atau bakteri seperti ini, cara pengerjaannya gampang. Pertama kita baca dulu, sebuah amuba membelah diri menjadi 2. Karena membelah diri jadi 2, tulis 2. Terus berikutnya, setiap 45 menit. Jika mula-mula ada 50 amuba, berarti ini kali 50. Berapakah banyak amuba setelah 3 jam? Nah ini kita hitung dulu. 3 jam ini kan sama dengan 180 menit. Membelah diri setiap 45 menit, berarti ini tak bagi 45. Berarti ini ketemu 4. Nah, angka 4 ini jadi pangkat di angka 2. Terus tinggal ngitung. 2 pangkat 4 ini 16 dikali 50. Berarti ini ketemu 80 tambahi 0, 1. Berarti ketemu 800. Kita lanjut soal nomor 14.
Diketahui barisan geometri suku ketiga 8, suku kelima 32. Jumlah 6 suku pertama dari barisan tersebut adalah, karena diketahui suku ketiga dan suku kelima, kemudian pertanyaannya adalah jumlah 6 suku. Berarti kita bikin angka dari 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mintanya jumlah 7 suku, berarti ya bikin angka dari 1 sampai 7. Terus kita masukkan suku ketiganya ini adalah 8. Kemudian suku kelimanya ini adalah 32. Karena angkanya semakin besar, berarti dikali. 8 kali 2, 16. Kali 2, 32, betul. Kali 2 lagi, 64. Ke kiri bagi 2, bagi 2 berarti 4. Bagi 2 berarti 2. Setelah angka komplit, ini tinggal kita jumlah. Ini sama ini dulu 80. Ini sama ini 46. Berarti jawabnya adalah 126. Jadi jumlah 6 suku pertama dari barisan 1 sampai 6 itu adalah 126. Kita lanjut soal nomor 15. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian. Potongan terpendek 4 cm dan terpanjang 324 cm. Panjang tali mula-mula adalah. Pertama begini. Kalau ditanyakan panjang tali mula-mula, berarti karena talinya dipotong jadi 5, kita bikin angka 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Potongan terpendek tadi adalah 4, ini 4. Kemudian terpanjang itu adalah 324. Ini 324. Karena di sini angkanya itu semakin besar, maka kalau tidak kali 2, maka dia kali 3. Misalkan kali 2, 4 kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 32, kali 2, oh salah. Berarti pasti kali 3. Kali 3 ini 12, kali 3 di sini 36, kali 3 ini 108. Kali 3, 324, betul. Tinggal kita hitung karena panjang tali mula-mula. Ini ketemu 360. Kemudian ini kita hitung ketemu 120. Ini sama ini berarti 480 tambah 4. Berarti panjang tali mula-mula adalah 484 cm. Saya kira dari 1 sampai nomor 15 ini tidak ada yang sulit, yang penting nanti diulang supaya kalian betul-betul paham. Saya kira untuk kali ini cukup sampai sini dulu. Nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan untuk kisi-kisi mulai dari 16 sampai 30. Selamat belajar, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.